Kebaikan bisa menghantarkan manusia ke dalam surga. Mendingan tidak usah beragama, Bang. Hidup saja berbuat baik. Di Islam, Bang, standar Islam bukan kebaikan, Bang. Tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Setelah kebenaran, baru kebaikan, Bang. Ya, selama Abang menuhankan kepada Tuhan yang salah, sebaik apapun Abang tidak akan pernah mendapatkan tempat di surganya Allah. Saya jamin 100%, Bang. Sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Taurat. Tidak akan pernah Abang masuk ke surga. Dan hal kebaikan apapun juga, Bang, yang Abang lakukan tidak ada nilainya sama sekali di mata Yang Maha Kuasa. Tidak ada, Bang. Nilainya tidak ada. Kalau saya, Bang, ya, untuk surga dan neraka itu bukan urusan saya. Memang bukan urusan Abang. Apakah yang namanya Itu Tuhan punya ketentuan, Bang? Apakah Tuhan punya ketentuan? Tuhan punya ketentuan, Bang. Tuhan punya standar untuk masuk ke dalam surga. Ternyata bukan hanya kebaikan, tetapi yang benar itu adalah kebenaran, Bang. Kebaikan itu nomor 2, Bang. Ya. Jadi kalau misalkan Abang bukan hak kami, oh saya pun sama, Bang. Surga, neraka Abang memang bukan urusan saya, Bang. Karena surga bukan milik saya, tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran itu adalah tugas kami sebagai umat Muslim, Bang. Itu tugas kami. Makanya di sini kami mengingatkan, ketika Abang bersekolah nih, Bang, ya, ketika Abang bersekolah, Abang diberikan yang namanya satu ujian sama guru. Apakah ketika Abang dikasih ujian itu jawabannya dikasih tahu, Bang, supaya Abang lulus? Abang tidak akan pernah dikasih tahu, Bang, jawabannya, Bang. Tidak akan pernah. Tetapi lihat Islam, Bang, lihat di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita diuji, Allah langsung memberikan jawabannya. Hei Mahadewa, kalau kamu ingin masuk ke surga, kamu berhenti yang namanya mencuri. Hei Papion, kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan pernah mengatakan Tuhan itu 3 dari 1, 1 dari 3, bahwa Tuhan itu esa. Bukankah Allah sudah memberitahu, Bang? Di dalam Bible Abang, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tapi kenapa Abang mengatakan Tuhan itu 3 dari 1, 1 dari 3? Sampai Abang terpecah belah seperti itu. Makanya Dewa sering mengatakan seperti ini, Bang, ya. Ajaran Kristen itu ajaran pemecah belah, Bang. Apa yang tidak dipecah belah sama mereka? Kitab sucinya mereka pecah belah dengan akalnya. Dogma mereka, keimanan mereka pecah belah dengan yang namanya akal mereka juga. Semua dipecah belah, Bang. Jangankan kitab sucinya dipecah belah, jangankan keimanannya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3, Bang. Yang tadinya Tuhan 1 dipecah belah jadi 3. Itulah ajaran pemecah belah. Iya. Coba kembali ke ajaran Yesus, Bang. Kembali ke ajaran Yesus. Dewa sedikit. Ya. Ya, saya 1 menit lah, insya Allah. Barusan apa yang disampaikan oleh abangku, Bang Dewa, itu perlu direnungkan. Kita sesama manusia. Saya pribadi di sini, kami bahkan ya umat Muslim belajar. Jadi tidak ada niat kami untuk menggurui kalian. Kita belajar bersama di sini, Bang Pion. Apalagi orang-orang seperti Bang Pion yang santun gitu kan. Memang Katolik ini kebanyakan ya santun-santun seperti Bang Pion, beda dengan yang sebelah Protestan ya. Seperti yang kita ketahui kebanyakan seperti itu. Nah, cuman begini, coba direnungkan Bang Pion ya. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama apapun. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Kita dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah atau ibu yang Protestan, Katolik atau Buddha, Konghucu, agama apapun. Itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih itu. Itu sudah menjadi aturan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di dalam Islam itu keren gitu. Kenapa saya mengatakan keren? Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Setiap bayi yang lahir ke bumi itu ada dalam suci Islam. Meskipun orang tuanya itu bukan agama Islam, tetapi setiap bayi itu suci, bersih dalam keadaan Islam, yaitu berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga hadis tersebut kelanjutannya adalah illa anna abawahu yuhawwidanihi au yunasironi. Jadi terkecuali yang meyahudikan, menasronikan atau mengkristenkan atau menjadi agama Buddha atau agama apapun, itu adalah kedua orang tuanya ketika dia menginjak usia dewasa, ketika akalnya sudah mulai normal, bisa berpikir secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga
Di dalam Islam sendiri yang dituntut oleh Allah itu kita meninggal dalam keadaan Islam, bukan terlahir dalam keadaan Islam. Karena kita tidak bisa memilih ingin terlahir dari orang tua yang agama apa, tidak bisa, itu hak Tuhan. Kita tidak bisa ikut campur di sana. Tetapi Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Maka di sini kita gunakan akal sehat kita sebagai manusia, karena Tuhan memberikan bekal kepada kita akal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Benar tadi kata Bang Dewa, standar itu bukan baik dan buruk, tapi harus naik kelas, Abang Fion. Jadi standarnya benar dan salah. Karena orang yang tidak punya agama pun dia tahu baik dan buruk. Ya, tetapi benar dan salah itu hanya ada di dalam orang-orang yang beragama, yang mana agama ini benar-benar datang dari pencipta langit dan bumi, sehingga ada kebenaran itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui para utusan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, maka kita uji kitab suci ini dengan akal sehat kita, apakah sesuai dengan akal sehat kita atau justru kitab suci ini kontradiksi. Kalau memang benar firman Tuhan, tentunya firman Tuhan dengan akal sehat manusia akan sejalan. Karena apa fungsinya akal kalau sekarang firman Tuhan kontradiksi dengan akal sehat? Oleh karena itu Allah sendiri di dalam Al-Quran begini, Bang Fian. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, apakah kalian tidak pernah berpikir tentang isi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, apabila ini Al-Quran datang bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, maka lawajadu, kalian akan menemukan ikhtilafan, kontradiksi katsira yang sangat banyak. Maka Allah sendiri menantang di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Ketika kalian ragu tentang isi Al-Quran, orang-orang yang beranggapan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, bukan firman Tuhan, maka kata Allah apa? Fa'tu bi surah, datangkanlah coba satu surah saja semisal Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan ada orang yang mampu membuat surah semisal Al-Quran, karena Al-Quran ini firman Tuhan. Sehingga apa? Tantangan di sana menunjukkan bahwa semua manusia, makhluk hidup, tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Quran. Terbukti sampai sekarang, bahkan terbukti sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini merupakan firman Tuhan. Dan kita tahu ya, para ilmuwan ya sudah banyak yang mengakui tentang keilmiahan Al-Quran. Mungkin seperti itu ya, Iwan. Lanjut sama Bang Dewa dan yang lain ya. Kita lanjut. Saya masuk sedikit boleh nih, karena tadi mengatakan Kang, nggak akan tergoncang gitu. Itu kan alumni Katolik nih Kang Dito. Nyambung nih, lanjut Kang. Baik, kalau Kang Dito boleh nih, kayaknya menggoncang imannya Bang Tian ini kayaknya. Sebagaimana apa yang dikatakan Yesus di Matius 26 nomor 31 gitu ya. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Jadi memang harus digoncang ya. Tapi poinnya di sini Pak Fian tadi kan udah nggak bisa menjelaskan karena beliau mengakui tidak kapabel gitu ya. Karena di Katolikan itu hierarki ini sifatnya sacred. Tidak semua orang Katolik boleh mengabarkan atau membicarakan tentang Bible. Koreksi kalau saya salah, Pak. Ya Pak Fian ya. Orang Katolik kenapa sopan-sopan ya? Karena mereka nggak pernah tahu isi Bible-nya gimana gitu loh. Jadi itu poin kebenaran. Nah, satu lagi Pak. Kalau di kehidupan bermasyarakat, saya 1 tahun pas di NTT ya, melihat tradisi atau culture di sana, menikah itu ternyata ribet di dalam kekatolikan. Betul ya Pak ya? Menikah itu pun ternyata harus ada restu dari paus, Sri Paus yang ada di Vatikan. Jadi ini Pak siapa namanya? Backson ya? Backson, cek son, oke.
Jadi Pak Pion, waktu sebelum menikah atau nikah secara agama, itu magangnya berapa lama, Pak? Ya, Magang atau pelatihan menikahnya itu berapa lama ya? tidak terlalu lama sih. Iya, berapa lama, berapa minggu? Pembekalan tentang hubungan. Iya, anak betul. Betul. Itu berapa hari gitulah, itu pertanyaannya. Tidak sampai seminggu. Oke, tidak sampai seminggu. Jadi latihan dulu ya untuk resepsi menikahnya. Tapi istri sudah dikumpulin ya Pak ya. Bahkan sudah ada yang anak itu sudah berumur ya Pak ya. Bukan latih resepsi. Iya. Jadi poinnya Pencerahan. pernikahan yang sah itu di dalam Katolik itu butuh putusan dari paus, betul ya Pak ya? Ya, Jadi menikah Putusan itu dari paus. harus sepengetahuan dan ada legitimasi dari paus, Sri Paus. Sekarang Paus Fransiskus. Nah, memang akan kelihatan oh ternyata di dalam kekatolikan itu kalau bagi yang nggak tahu ya mungkin ya nggak akan dibicarakan karena itu secret ya. Makanya orang Katolik dengan Protestan itu sangat berbeda jauh. Orang Katolik kalau dalam hal membicarakan agama banyak yang tidak tahu. Nah, kalau saya goyang Pak di sini ya, Pak Fion pernah dengar 10 perintah Tuhan ya? 10 perintah Tuhan itu? pernah. Oke, salah satunya yang nomor 2 itu jangan membuat patung menyerupai apapun, betul ya Pak ya? Jangan menyembah berhala. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Itu tulisannya. Kemudian Coba lihat kenapa dari di Google. gereja teman-teman gereja Katolik itu masih ada patung kan begitu ya? Kemudian juga kalau boleh saya memberi advice Pak Fion, kenapa dilawan itu ya? Ada salah satu yang masih diyakini di dalam kekatolikan, kitab Deuterokanonika, tepatnya di 1 Makabi pasal 1 nomor 56. Di situ dikatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Kemudian nomor 57-nya, barang siapa yang masih mengikuti dan menjalankan hukum Taurat itu, maka dia harus dihukum mati dan diserahkan kepada mahkamah tertinggi. Itu poinnya. Jadi kalau menggoncang ini memang kita perlu untuk mempelajari sesuatu, Pak Fion. Landasan agama kita pasti petunjuknya adalah Bible, kitab suci. Tetapi di dalam Katolik justru jemaat ini tidak boleh sembarangan karena yang bisa memberitakan atau mengkaji tentang Bible ini syaratnya satu harus seminari, kemudian bergelar pastor atau romo. Kelas jemaat nggak boleh Pak, itu Pak. Jadi kalau belajar akhirnya kan di sini mentok gitu loh. Waktu naik diskusi lintas agama, Pak Fion nggak bisa menjelaskan atau mencerahkan karena bagi orang Katolik hanya pastor dan romo yang boleh menjelaskan gitu ya. Kemudian terkait misa Pak, misa yang dilakukan ya. Di situ kan mengumpamakan minum wine itu adalah darah, kemudian makan roti itu adalah tubuh. Sementara dalam Tritunggal ya, yang diyakini anak ini bukan bapa. Anak ini adalah penebus, domba penebus. Jadi yang disalibkan tetap anak manusia Pak. Yesus kan manusia digelari Tuhan, tapi sebagai penebus dosa manusia. Kalau merujuk mempelajari Bible dengan ilmu kristologi, pada saat Yesus meninggal ya, mati di kayu salib dengan membawa beban dosa waris, itu di Bible dikatakan Ibrani pasal 2 nomor 14. Dengan kematiannya ia membinasakan iblis, atau tepatnya ia membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut gitu Pak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ternyata Yesus yang mati di kayu salib itu dia menghadapi iblis, memusnahkan iblis. Nah, dosa waris ini ternyata kan diserahkannya kepada iblis, bukan kepada Bapa. Ya kalau dirunut lagi, dosa waris ini kan dogmatis yang dibawa dari turunnya Adam.
yang karena iblis berbentuk ular. Kemudian yang memprakarsai penyaliban ini ternyata bisikan iblis kepada Yudas, sehingga Yesus ditangkap kemudian disalibkan. Nah, endingnya karya penyaliban ini yang menebus dosa manusia, kematiannya Yesus diserahkan kepada iblis. Begitu, Pak. Jadi kalau ini sedikit menggoncang, ya saya harapkan Bapak lebih banyak jangan ikuti kata Bapak gereja, tapi pelajarilah Bible itu, ya. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda Katolik ada Deuterokanonika, pelajari semua, maka akan mendapat tanda tanya semua, besar tanda tanyanya. Tanya ke Romo, imani saja, itu ada Lumen Gentium, perintah gereja, cukup itu saja. Kamu setiap minggu melakukan pengampunan, pertobatan, ya. Jadi ada setiap minggu itu curhat ke pastor, ngomong pengakuan dosa. Nah, ini maka memang teman-teman Katolik ini nggak bisa menyangkal bahwa itu yang terjadi dan memang kebenaran seperti itu. Saya dari dalam Katolik bisa bicara seperti ini karena saya pelakunya. Bukan berarti saya menjelek-jelekkan. Maka di diskusi lintas agama ini, Pak Fion, jangan pernah menolak kebenaran bahwa Islam itu ternyata rahmatan lil alamin, dan Islam itu satu-satunya agama. Satu-satunya agama yang diberikan oleh Tuhan Maha Pencipta kepada manusia. Tapi kalau ternyata semuanya bergantung kepada paus di dalam kekatolikan, ini kan seperti kata dalam tempurung, nggak bisa bebas. Free will itu nggak ada, karena semuanya harus mengikuti paus. Jadi paus gitu loh. Dan satu lagi mengenai permandian. Permandian ini, Pak Fion, Ya. permandian anak ini baptis selam apa baptis percik? Ya, rokok. Rokok. Baptis Ya, selam apa benar, baptis percik? Permandian anaknya itu. Pak Pian? Ya, karena kalau udah kebuka seperti ini, Pak Pian pun juga nggak menolak, ya, mengamini bahwa memang seperti itulah di Katolikan. Jadi saya rasa tambahan saya cukup itu. Masya Allah. Saya tadi diam aja ngelihat dari mana Pak Pian ini menjelaskan Katolikan. Jadi memang nggak ada kapasitas. Ya, itu aja. Silakan Abi yang lain. Ya, oke. Pak Pion dan semua kawan-kawan yang ada di sini, terkait yang kita lakukan di Komal Abuya ini adalah niat kita untuk belajar dan belajar, mengkaji, mentelaah suatu keyakinan, yang manakah yang benar dan mana yang salah. Nah, tujuan dari belajar itu adalah kepintaran, kecerdasan, itulah tujuan kita. Nah, sehingga kita akan mendapatkan level yang namanya pintar. Nah, setelah kita mendapatkan level tersebut, tentulah kepintaran ini akan kita gunakan selama-lamanya, semasa hidup kita. Lalu tentulah setelah kita menggunakan keahlian kita tadi dengan kepintaran dan kecerdasan kita tadi, sehingga perilaku kita tentulah berdasarkan daripada kepintaran yang kita miliki. Dan itu juga tentunya harus menggunakan akal. Akal ini berbarengan dengan kecerdasan yang kita miliki. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, ya, apakah pantas Tuhan itu menjadi manusia? Setelah kita cerdas ini, ya, ternyata tidak mungkin, tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia, lalu menyampaikan firman hanya di kalangan tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Yerusalem contohnya, banyak nabi yang datang ke sana, termasuk juga Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Nah, kalau memang Tuhan ini adalah Tuhan yang benar,
dan dia mau menyelamatkan kita umat manusia dari segala dosa, tentulah dia harus dengan hanya sekedar berseru dari langit. Seruan Tuhan itu niscaya pasti akan didengar oleh seluruh umat ataupun seluruh penghuni bumi. Wahai hambaku, wahai ciptaanku, aku ini Tuhanmu. Lakukanlah hal demikian, maka aku akan meridhoimu. Aku akan memasukkanmu ke dalam surgaku. Tinggal berseru aja dari langit. Kenapa dia harus turun ke dunia? Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah variasi-variasi dari akal pikiran kita gitu. Setelah kita cerdas tadi. Jadi kesimpulan dari saya, ya mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dari guru-guru kita semua ingin menambah ilmu bagi kita, menambah kepintaran, kecerdasan, di mana yang namanya salah itu tetap salah, benar itu tetap benar. Jadi Tuhan menginginkan suatu kebenaran itu haruslah kita sampaikan, dan kesalahan itu harus juga kita singkirkan. Demikian dari saya. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Fion ada dua mantan Kristen ya, Kang Dito dulunya Katolik, Ahib Bayu dulunya Pentakosta ya. Ikhwan Pillah, biar ada slot buat Oten, ini akun saya akan turunkan. Tapi tolong bantu di follow dulu ya. Ini akun baru, saudara. Ini soalnya kena tombak terus. Biar ada akun cadangan buat live ya ketika kena tombak. Ayo di follow dulu yang belum follow saudaraku ya, sebelum saya turunkan, biar ada satu lagi untuk Oten. Silakan Ikhwan Pillah. Lanjut, siapa yang mau masuk atau Bang Pion mau menanggapi dulu? Silakan Bang Pion. Silakan. Lila orang turun sorangan ya. Halo Bang. Pak Baal kalau mau masuk Pak Baal, silakan Pak Baal, silakan. Sebelum ke Hibayu nanti silakan Pak. Saya turun dulu ya. Duh, udah ke puncak rupanya Pak Fion. Maaf ya Pak Fion ya. Mungkin ini Pak Baal menyampaikan dulu sesuatu atau sebentar ya. Silakan Pak Baal dulu, silakan Pak Baal. Oke, sedikit Bang Pion, sebelum Anda turun, saya sedikit aja bicara ya. Sebentar. Oh, silakan. Saya bicara sebentar. Kalau ngomong terguncang itu saya tidak akan terguncang, Bang. kalau untuk saling menghargai saja. Gitu. Saya naik sini tadi, saya mau ngajak teman-teman Kristen, ya naiklah. Kalau jangan pakai hujat, jangan pakai apa, itulah. Kalau untuk perbedaan apa namanya itu ajaran, ya, naik aja, diskusi, sampaikan pengetahuannya ke teman-teman Muslim begitu. Kalau untuk tergoncang keimanan saya tidak bisa, Bang. Terima kasih. Iya. Oke, saya sedikit boleh ya? Sebelum Bang Pion turun. Terserah mau bilang. Kalau kalian bilang apa, saya kan saya tidak terpengaruh. Saya juga tidak respon. Iskiding Bang Pion, biar tidak terlalu tegang, jangan terlalu serius, sambil bercanda lah, biar awet muda kayak saya. Lanjut. Bercanda, saya mau begitu juga. Ini yang di bawah ini mualaf lah. Bagaimana ini? Tidaklah. Iya, jadi izin sedikit Bang Pion ya. Jadi ini koma edukasi gitu kan. Kenapa perlu diadakannya koma edukasi di sini? Tentunya ada perwakilan dari Kristen ya, Katolik, ada Islam. Artinya apa? Tujuannya apa? Kita ingin sama-sama mencerdaskan anak bangsa gitu kan, terutama Kristen kepada Kristennya, Katolik kepada Katoliknya, Islam kepada Islamnya. Nah, di sini diadakan edukasi, saling tukar pikiran agar apa? Supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan antara umat beragama. Kita kan trauma ya, ketika bagaimana 15 masjid itu ya, di masjid dan musola di Kupang dibakar oleh teman-teman Kristen di sana kan. Kita ingat ya, ada 265 rumah yang dibakar oleh saudara Kristen di sana. Itu kan itu bentuk teror yang luar biasa ya, 15 masjid gitu loh. Kemudian bagaimana ketika umat Islam
Poso gitu, yang minoritas di Poso dibabat habis gitu kan, di Ambon. Kita tidak sedang berbicara itu, tapi bagaimana Kristen ini kalau menjadi orang mayoritas itu bahayanya seperti itu. Makanya tidak mau terulang bagaimana kekejaman Kristen dari sejarah dunia gitu ya, terutama Katolik itu membantai. Makanya kita di sini adakan edukasi. Kita ini adalah NKRI, bagaimana kita menghormati orang Islam kepada yang agama yang lain, agama lain pun bagaimana seperti itu. Jangan terjadilah kisah Poso, Ambon, NTT yang begitu kejam kepada Islam gitu ya. Nah, tidak terjadi lagi. Nah, itu mudah-mudahan dengan diskusi ini kita saling menghargai. Jangan agama-agama penjajah ini diadopsi lagi, dijadikan lagi sebagai alat untuk menghancurkan Indonesia, terutama dengan itu ya. Karena memang alhamdulillah Indonesia ini begitu damai, sejahtera, karena Islam ini memang agama rahmatan lil alamin. Ini betul-betul bagaimana Kristen ini bisa hidup damai berdampingan dengan kita. Ya karena Islam yang mayoritas. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana Kristen ini yang menjadi mayoritas gitu ya. Seperti Poso, Ambon, dan NTT gitu. Kita dibakar, ini 15 masjid dibakar dalam satu hari. Itu luar biasa kejamnya ya. Gitu aja mungkin dari saya. Jadi edukasi sekali lagi, kalau Komal ini adalah Komal edukasi. Kristen menguatkan iman Kristen, Katolik menguatkan iman Katolik, Islam menguatkan iman Katolik. Tidak saling mempengaruhi iman masing-masing. Begitu mungkin dari saya. Dilanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam. Lanjut Waalaikumsalam. Andika, Waalaikumsalam Pak Deba. Andika, kenapa? Keren kalau Pak Andika. De udah ngomong, terguncang ini Komal, goyang. Tep saudara, silakan. Ahi Bayu lanjut. Andika ngeliat kaget lihat ini Yesus beneran bukan? Saya sedikit menanggapi ya, boleh ya? Boleh ya sedikit menanggapi Bang. Jadi begini Bang Fion, karena Ahi Bayu, tadi kalau mengenai bisa dosa Ahi ada data biar nanti Bang Pion juga bisa Iya. merenung dan membaca. Silakan dikasih 1 data atau 2 data. Silakan Ahi, betul. Ya, karena tadi sempat menggubris membahas mengenai dosa waris. Itu dosa waris sebenarnya nggak ada. Kalau ada dosa waris berarti kalau Anda mempunyai anak berarti anak Anda mewarisi dosa Anda, kan gitu. Yang namanya dosa waris, yang saya pahami dulu gitu. Tetapi apa kata Yesus di Matius 18 itu Bang? Abang bisa baca Matius 18 nomor 3. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti otomatis anak kecil ini tidak memiliki dosa. Suci dia. Kalau pertobatanmu tidak sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Secara tidak langsung mengatakan, Yesus mengatakan bahwa anak kecil ini tidak memiliki dosa, berarti tidak ada dosa waris. Setiap manusia yang memiliki dosa, Bang, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu Bang ya, Matius 18 nomor 3 Abang bisa baca di sana. Jadi kalau dosa waris itu dari dulu saya nggak masuk akal Bang, nggak ada itu dosa waris. Karena Yesus juga mengatakan, sebab anak manusia akan turun yang kedua kalinya, diiringi malaikat-malaikat Tuhan untuk menghakimi orang-orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Gitu loh Bang. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dosa ayah tidak akan ditanggung oleh anak, dosa anak tidak ditanggung oleh bapak. Jadi dosa warisnya nggak ada Bang. Gitu ya Abang Kufion. Terus mengenai ajaran ya Bang ya. Pada zaman Yesus ini berdakwah selama 3 tahun Bang, kurang lebih 3 tahun. Orang-orang pada waktu melihat, mendengarkan langsung apa yang diucapkan Yesus, orang-orang tidak mengatakan Yesus ini Tuhan. Abang bisa baca di Matius 21 nomor 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang-orang pada saat itu yang melihat, merasakan, mendengarkan, yang mengikuti dia, pengikutnya semua mengatakan Yesus ini Nabi loh. Tapi konon, ada cerita muncul dari Yunani yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah sejalan dengan Yesus, tiba-tiba mengatakan Yesus ini Tuhan. Coba. Dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia tidak pernah dipilih menjadi murid Yesus. Tiba-tiba mengakui, menuliskan sebuah surat. Mengatakan oleh matinya Yesus supaya ia bangkit kembali menjadi Tuhan.
Ini ajaran dua ajaran yang bertentangan gitu loh, Bang. Pada zaman dahulu, orang-orang mengatakan bahwa Yesus ini adalah nabi. Konon ada cerita dari Yunani mengatakan Yesus ini Tuhan. Ini perbandingan yang berbeda, Bang. Perbandingan terbalik. Bagaimana tanggapan Abang Fion mengenai ini? Karena di Matius 21 nomor 11 itu orang-orang mengatakan Yesus ini nabi, bukan Tuhan. Silakan, Bang. Ke-mute, Bang. Gini, mungkin Ahibayu dia tadi mau turun ya, nggak apa-apa, mungkin nanti di lain waktu Bang Fion naik lagi. Ini ada Kristen Bang Niges nih naik. Bang Fion, terima kasih banyak ya. Kalau mau istirahat nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Intinya apa? Intinya ya kalau naik komal-komal muslim, terutama komal saya, niatnya untuk belajar. Insya Allah tidak akan ada marah-marah, tidak ya. Kita saling bertukar ilmu seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh guru-guru saya di sini. Sepakat ya Bang Pion ya. Terima kasih banyak ya. Ya Bang Pion, sehat-sehat. Selamat malam Bang Pion, selamat beristirahat. Lanjut. Ini disapa dulu, saya lagi di luar agak noise nih. Kang Dito nih, Bang Niges, selamat malam bro. Silakan bro. Ya, silakan turun anakku Fion. Silakan turun anakku Fion. Kang Dito gabut, Kang Dito, tombak, Kang Dito, saudara, tombak. lanjut nih sini guys nih. Nih guys, semoga sembuh lo malam hari ini nih guys. Ini nih guys juga Kristen santun juga ini. Lanjut. Ternyata aku numbuhin kumis itu malah mirip Yesus ya. Iya Bang Abu ya strong ini ngundang-ngundang, ya udahlah gua naik aja sebenarnya nggak terlalu. Ya tapi bro nih guys, buka kamera lah. Gua kangen sama wajah lo. Buka kamera dulu lah, biar enak. Ayo. Udah ngobrol gini aja Bang lah. Enggak, lo Kristen baik, kalau Kristen santun gue salut lah sama Kristen yang santun, gue respect gitu. Lanjut bro, ini sama Kang Dito atau sama yang lain silahkan maju, yang penting tetap kondusif. Teman-teman jangan lupa juga sambil di tap ya, biar kuat komalnya. Lanjut saudara-saudara. Ini minta di follow dulu dong, semua dong. Ya, akun Dewa juga minta di follow. Itu minta kopi satu lah, jangan 369. Enak banget angkanya. Nah, udah. Dar. Ini sebetulnya itu di kekristenan itu Katolik saya ya. Itu Kang Dito yang lebih paham itu. Kang Dito itu kan ex Katolik situ. Mantap. Terus kapan mau ngikutin saya, Pak nih guys? Mau ngikutin saya nggak? Aduh, kalau itu tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa diganggu gugatnya itu. Tapi kalau dari sisi pengetahuan ya bolehlah bertukar pikiran kan gitu. Iya. Diskusi ini kan untuk mencerdaskan kita semua kan. Iya, mukaku masih kelihatan mirip, masih bau muka otan belum ya? Hah? Masih muka otan ya? Kan muka Iya, otan itu kelihatan loh ya. Iya. Jadi muka otan itu begini teman-teman. Cara Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Ini Kang Dito kalau lihat ininya itu masih seperti berwajah-wajah Yesus ini. Itu dia, makanya ikutin saya, ayo asyhadu. Ya udahlah, oke, silakan dilanjutkan yang lainnya ya. Aduh. Sorry, agak sinyal saya kurang bagus ya. Kadang kedengaran, kadang enggak nih. Iyalah Bang Niges, barangkali ada mau ditanggapin dari narasi salah satu dari kami, silakan. Enggak, kalau soal kita mau beriman itu kan kembali pada dasarnya itu kan sebuah misteri yang tidak bisa dirasionalisasikan itu. Iya Bang Niges, makanya banyak baca Bible supaya nggak dibodohi sama Romo dan pastor. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ngomong cuman iman itu tanpa perbuatan hakikatnya adalah mampus mati. Coba itu di 2 Yakobus pasal 17.
iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah maut. Nah, maut enggak tuh? Coba. Kalau cuma imani saja, ternyata tidak ada perbuatan yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, maka iman itu buta, bukan hanya buta, tapi mati, Pak. Kalau melihat tentang dalil iman tanpa perbuatan hakikatnya maut, lihatlah di Markus 16 nomor 15 sampai 18. Di situ adalah perkataan warisan. Bagaimana Yesus Kristus sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya, maka dia akan dihukum. Nah, ini orang Islam ini kalau dengar kayak gitu, kok rasis sekali nih perkataan Yesus. Yang nggak percaya dihukum, kan begitu? Nah, Tapi setahu saya sih gini, Kang Dito, Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa hanya untuk orang yang percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan. Di luar ke Kristen juga kan seluruh untuk manusia gitu kan. Jadi kalau seluruh untuk manusia itu kan semuanya mendapatkan keselamatan. ya kalau bukan Tidak, dalam, ya kalau yang tidak tertulis di dalam Bible itu bukan pengajaran namanya. Tapi kalau Kalau di dikatakan oleh Yesus tadi, Katolikan, Kang Dito kan tahu Iya, di Katolik paham. itu kan tidak penting itu kitab suci, tetapi bukan segala-galanya. makanya saya Makanya tadi di di Katolik, awal, umat Katolik iya. itu kan tidak terlalu menekankan kepada apa nama itu hafalan Iya, kitab suci, di tetapi awal lebih tadi, kepada implementasinya. iya di awal tadi saya mengatakan bacalah Bible dari Kejadian sampai Wahyu untuk melihat kebenaran pedoman kalau itu dianggap kitab suci. Saya mengeluarkan dari dogmatis apakah benar sesuai dengan kitab. Kalau enggak, mempercayai perkataan pendeta dan pastor dan romo, ini ibaratnya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu loh Pak. Betul. Pak Niges. Jadi saya nggak mau membicarakan kekatolikan lagi. Tapi saya akan membicarakan kekatolikan kalau ada prosetan-prosetan yang sok tahu tentang Tritunggal, ngomong yang ngaco Pak, tapi nggak ngelihat dari ajaran Trinitas atau Tritunggalnya Katolik, bener nggak? Iya betul itu betul. Nah itu kalau gitu, gimana Pak Niges ini? Aduh, emang nggak susah ya teman-teman. Kalau orang itu sudah pernah di dalam, mengerti semuanya, akhirnya mendapatkan hidayah dan mempelajarinya sampai saat ini, maka Lumen Gentium itu adalah ajaran, bukan ajaran Yesus, melainkan peraturan yang dibuat oleh Sri Baginda Paus begitu. Makanya tadi ribet, kalau menikah pun harus sampai ada cap dari stempel dari Paus. Kalau gitu pada loh. prinsip, kalau kita itu kan pada prinsipnya itu dari kita beriman itu kan ada rasio berpikir di situ gitu kan, logika berpikir. Ketika suatu saat itu apa yang disampaikan oleh imam-imam kita itu tidak masuk akal, kita juga makanya di kekatolikan itu kan umat itu bukan disuruh untuk menghafal tetapi disuruh untuk berpikir gitu kan. Jadi dari para imam itu mereka tidak pernah mengatakan ini yang paling benar, tetapi bagaimana umat bisa berpikir di situ gitu kan gitu. Ya kembali lagi, namanya ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan jadinya. Jadi betul, artinya kan semua umat itu kan harus bisa memaknai apa perkataan dari kitab suci itu yang disampaikan oleh romo-romo itu gitu kan. Jadi bagaimana setiap manusia itu kan bisa mengimplementasikan, kan setiap memaknai itu kan pasti berbeda-beda kan gitu. Iya, makanya kita mulai dari kajian kristologi gitu loh Pak, bahwa membaca Bible itu sepenuhnya jangan mau hanya dikekang oleh aturan seminari atau hanya pastor dan romo boleh membaca dan memberitakan ya. Enggak juga. Karena itu yang Kita semua terjadi. juga membaca. Iya, itu yang terjadi sama RK gitu kan. RK sekarang kalau masih muncul aja kan udah diperingatin sama romo dan pasturnya kan gitu ya. Gak tahu ya, Katolik atau Kristen. Kita tahu, Katolik merek dia nggak ngikutin hierarki dia. Iya, dia suka menghujat. Makanya, tahu nggak Bang, edisi itu Tadi dulu saya gini menghujat. Kang Dito. Ya, ya. Saya tadi nyimak komal di Katolikan itu ada satu romo kita itu dia menyampaikan dengan keras itu bahwa apologet yang dari Katolik itu ya jangan sampai bukan dilarang berdialog dengan Islam, tetapi
jangan sampai berdiskusi seperti menyerang apa segala macam itu. Karena apa? Mereka bilang itu bahwa teologi di Islam itu sangat berbeda dengan kita. Itu apa yang mau dicapai di situ gitu kan? Tidak ada. Karena memang awalnya sudah berbeda gitu kan gitu. Mungkin kalau dengan teman-teman Kristen ya untuk menyamakan persamaan itu terserah mereka mau ikut apa yang sudah menjadi konteks Katolik itu ya silakan aja. Tapi kalau Ya udah, kita bicara teologi aja lah, Pak Niges. Sepengetahuan Pak Niges, perhitungan enggak, saya enggak terlalu ini dengan teologi saya. Jadi saya bisa memaknai itu secara logika aja. Aduh, kau begitu. Bangkang Dito. Ya boleh lah begitu. Gimana kita mau tidak keluar dari yang disebut kata dalam tempurung kalau kayak gitu? Kita nggak punya free will akhirnya. Hanya mengikuti yang sudah ada yang dibuat oleh. Tetapi kan kita tidak berpikir di situ. Jadi kalau memang ada yang tidak rasional ya kita juga nggak mau ikut semua ini. Oke, saya kasih referensi Bang Niges. Ada satu kisah di Mallorca. Ingat ya dulu sebelum kekatolikan itu atau gereja barat itu mempunyai negara Vatikan di Roma, kekristenan itu semuanya edukasinya ada di Spanyol. Setuju? Kalau nggak salah itu dulu ada seorang uskup itu yang mungkin Saya mengatakan seperti itu, Anda sepakati nggak bahwa di Spanyol itu adalah kekatolikan terbesar pada awalnya, betul? Pada saat itu mungkin ya. Iya. Di situ ada kisah seorang uskup namanya Nicole Martir. Dia mengangkat seorang murid dari umur 6 tahun yang dia hafal setengah daripada Bible. Nama anak itu yang sudah akhirnya menjadi mu'alaf menjadi namanya Abdullah Al-Mallorca atau Abdullah Al-Mallorqui. Itu silakan di cross check, cari kisah bukunya, namanya Abdullah Al-Mallorqui. Itu menarik Bang, ternyata ada pengakuan dari para uskup di Spanyol dulu itu, setelah Islam itu sudah berkembang pesat. Nah, uskup ini mengakui bahwa utusan Tuhan setelah Isa itu adalah nabinya umat muslim. Dan atas dasar itulah Abdullah Al-Mallorqui ini kemudian hijrah dan menjadi mu'alaf. Itu ceritanya itu ya. Jadi makanya kisah-kisah itu bukan berarti dongeng, tapi kita perlu cek referensi daripada apakah memang penulisannya dari oknum yang bersangkutan. Narasumbernya adalah narasumber yang mengalami kejadiannya. Contoh misalnya, Kang Dito sudah mu'alaf. Kang Dito ini membuat buku dari perjalanan hidupnya sampai sekarang. Dan Kang Dito yang menulisnya. Valid nggak tuh? Kan gitu ya? Yep. Maka jangan sampai kita itu kembali lagi. Orang yang tidak mau meningkatkan atau improve terhadap knowledge-nya, itu seperti kata dalam tempurung. Dibatasi. Bagaimana manusia kelihatannya merdeka, ternyata masih diatur oleh orang lain. Tapi kalau Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam itu menyerahkan diri. Disebut Islam, Muslim ini berserah diri, pribadinya. Kemerdekaan pribadi haknya ini yang memperserah dirikan kepada Sang Holy. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Ya ini kalau kita benar-benar pengen merdeka sebagai manusia, memang memiliki free will, memilih sesuatu, ya jangan mau dibatasi, begitu aja. Enggak juga sih. Silakan bertanya aja tentang Muslim kalau kayak gitu. Di Katolik itu demokrasi sangat menjunjung tinggi demokrasi di Katolik Kang. Itu ketika memang ada pemahaman berbeda dari kekatolikan itu, ya silakan aja keluar dari kekatolikan itu gitu kan gitu. Oke, makanya saya tanya. Katolik tidak pernah Makanya saya tanya berdasarkan sakramen atau liturgi, Pak Niges, menikah itu pelatihan nikahnya, pelatihan perkawinannya berapa hari? Saya dulu ada 3 bulan kayaknya deh. Nah ini 3 bulan, tadi bilang nggak nyampe seminggu kan gitu kan. Tapi membuktikan bahwa nikah pun harus ada legalitas dari paus. Itu Pak, maksud saya di situ. Enggak sampai ke paus. Kalau kita yang awam menikah itu nggak nyampe paus tuh legalitasnya. Gini ya. Kalau nggak nyampe paus, Pak, paroki Anda itu membuat proposal nyampe nggak ke paus?
Enggak. Aduh. Peraturan di Katolik itu kan begini, Kang. Anda ikut seminari nggak? Anda pastor atau romo? Enggak. Saya Nah, kalau enggak ya jangan bilang lah. enggak, kalau pastor, kalau gini Kang Dito. Kalau pastor itu dia sudah ditabiskan jadi imam, maka suatu saat kalau dia misalnya mau menikah keluar dari imamnya itu, maka kalau dia mau menikah itu harus ada persetujuan dari paus. Itu lama ada persetujuan dari paus, itu bisa sampai puluhan tahun itu baru disetujui dia menikah secara Katolik. Tapi kalau kita yang awam biasa kata mau menikah itu nggak sampai paus juga, hanya membutuhkan sebuah surat rekomendasi dari paroki asal saya di mana saya lahir. Istilahnya itu kan status liber itu. Kalau ada surat rekomendasi dari paroki asal saya bahwa saya menyatakan belum menikah, itu bisa dinikahkan di paroki saya nikah itu. Gitu. Ketika ada rekomendasi bahwa orang ini sudah menikah, berarti di paroki saya mau menikah itu tidak boleh. Ya gini aja ya, mending pastor atau romonya lain kali di apa? Kalau sistem pernikahan di Katolik itu sistematis, Bang. Jadi makanya tidak sembarang untuk menikah. Di gereja-gereja manapun tidak sembarang untuk menikahkan orang, harus tahu dulu asal usulnya. Gitu. Ini malah curhat ini, bukannya diskusi. Kan? Ini mah berawal dari Kang Dito ngomongnya. Saya masuk aja deh. Tadi abang mengatakan kalau misalkan kami itu tidak fokus dengan menghafal, tetapi mengimplementasikan, itu ya. Saya katakan Pak ya, ke Bapak ya, Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa yang namanya Bible itu tidak bisa dihafal? Karena pengajarannya tidak masuk ke dalam akal, Pak. Bagaimana mungkin pengajaran yang tidak masuk ke dalam pikiran bisa dihafalkan oleh akal? Makanya di dunia ini, Pak, tidak ada satupun yang bakal hafal sama yang namanya Bible. Itu Pak ya, poinnya di situ. Kenapa Al-Quran itu bisa dihafalkan? Karena itu adalah firman dari Allah, itu mengandung mujizat, dan pengajaran yang di dalam Al-Quran semuanya masuk akal. Makanya mudah masuk ke dalam akal. Ya, orang-orang Kristen itu selalu bilang, kami bukan umat menghafal. Memang tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Bahkan Ustadz Insan Mokoginta, gurunda kita almarhum, ketika berdiskusi dengan pendeta, di situ berkumpul yang namanya pendeta. Kalau ada yang hafal ini satu Bible, saya keluar dari Islam, saya masuk lagi Kristen. Ternyata semua pendeta diam. Kalau begitu, setengahnya lah. Andaikan ada yang bisa hafal setengahnya, saya masuk ke dalam Kristen. Sambil menunjuk kepada pendeta. Pendeta tidak ada yang jawab juga. Kalau tidak setengahnya, seperapatnya. Seperapatnya nggak bisa 25 lembar. 25 lembar nggak bisa 10 lembar. Sampai akhirnya ditantang 1 lembar. Pendeta tidak ada yang hafal, Pak. Mereka tidak ada yang berani maju. Memang karena nggak ada yang hafal. Kenapa? Karena pengajaran di dalam Bible itu tidak masuk ke dalam pikiran. Bagaimana mungkin akal bakal menerima, akal bakal menghafal? Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Ya, gitu ya poinnya, Pak ya. Siap. Mau dibantah? Silakan kalau mau dibantah. Nah, kalau misal kesimpulannya di luar akal, ajarannya di luar akal. betul seperti itu. Nah, kalau misalkan abang, saya lebih banyak mengimplementasikan itu dalam prakteknya langsung. Ayat mana yang diandalkan sama abang? Coba tunjuk satu ayat aja. Ayat mana? Satu ayat aja. Kita bahas. Kalau ayat mananya itu. Tetapi Bagaimana mungkin abang bisa mengklaim, pada mengimplementasikan? prinsipnya itu kan pengajaran Yesus itu kan tentang kebaikan itu, Bang. Ya, satu ayat aja, satu ayat, Bang. Yang mana, Pak? Yang diandalkan. Nanti kita korelasikan dengan ayat yang lain. Silakan, Pak. Satu ayat aja. Enggak, maksudnya begini ya. Kalau lebih spesifik ke ayat apanya itu ya itu tadi saya tidak menghafal ayat itu ya, tetapi lebih kepada pengajaran Yesus tentang kebaikan itu. Karena begini ya, sebetulnya buat saya pribadi
semua daripada pengajaran itu semua itu kan lebih kepada prinsip kemanusiaan aja, Bang. Saya tanya bang, kalau soal itu orang ateis juga bisa bang mengungkapkan seperti itu. Abang tadi mengatakan saya lebih banyak prakteknya. Ayat apa yang diandalkan sama abang? Abang sendiri bingung, saya tidak hafal. Nah terus, bagaimana abang mau mempraktekkan sementara abang tidak tahu ayatnya? Gimana caranya? Imani saja Bang Dewa. Imani saja selesai, sudah selesai berarti bang. Ya, silakan Antonius. Baik, tetapi kan lebih apa namanya itu kan begini ya. Pada prinsipnya itu kan kita beriman lebih kepada kualitasnya saja kan begitu. Jadi saya lebih pada begini ya. Di kekatolikan saya juga kalau misalnya di ruang lingkup saya itu kalau orang itu pintar sekali berbicara, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan kualitas perilakunya juga buat apa? Kan, gitu. Iya, sekarang ayat mana yang diandalkan perilakunya? Masa harus saya tunjukkan ayatnya di dalam Bible? Semua ayat dalam kitab suci itu baik semua gitu kan gitu. Oh baik semua bang. Waduh. Baik, kita Ya, bahas maksudnya satu-satu kan bang ya. begini, kalau misalnya ayat Kita bahas itu tidak satu-satu bang. ya mungkin. Baik, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Saya bawa ayat bang. Ulangan 14 nomor 21 bang. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau bagikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Ini ajaran apa seperti ini bang? Saya begini ya bang ya. Bang, kita bahas ayat ini bang. Kita bahas ayat ini. Betul bang. Abang harus memahami logika berpikir saya ya. Jadi begini, setahu saya dalam satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada korelasi dari ayat-ayat sebelumnya atau Baca bang, baca, gitu kan. baca semuanya bang. Itu saya tidak begini bang, saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan itu. Ya udah bang, selesai bang. Antonius saja, kita ke Antonius saja. Ya udah. Iya, Bang Nigas menyimak Makanya aja saya dulu. bilang dari Bang awal Nigas. itu kan saya nggak terlalu paham dengan Yes. hafalan. Ya, baca lagi. Ya, pesan Bang Kang Nigas Nito, baca menyimak lagi aja. ya. Silakan Pak Antonius. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Antonius. Begini apa? Kalau dari tadi ini kan yang sempat saya ikuti itu menyangkut latihan menikah. Ya. Oh, Pak Kang Nito maju. Di dalam Katolik itu tidak ada latihan menikah, itu tidak ada sebenarnya. Kursus perkawinan, istilahnya kursus perkawinan. Tapi kursus Ya, perkawinan betul, itu betul bahasanya Itu- seperti itu bang. Betul. Nah, itu isi dari kursus perkawinan itu melatih calon pengantin baru itu cara untuk berumah tangga. Cara untuk berumah tangga. Jadi bukan untuk latihan menikah. Magang dulu, Orang magang latihan gitu ya. menikah Iya, magang. Magang. Jadi namanya kita apa? Namanya kita berbangun rumah tangga itu gereja itu diambil peduli supaya makanya dia latih cara kita bina rumah tangga baru itu harus bagaimana. Itu supaya kita begitu kita nikah itu kita setia selamanya lah, istilahnya begitu. Cara Iya. kita atur anak, cara kita atur istri, atur sesama, orang tua, kedua belah pihak, begitu diajarkan. Iya, Dan itu kursusnya kan kursusnya cuma kursus 3 hari. Ya, kursus pernikahan. Pertanyaan saya tadi ke Bang Nigas, pada saat sebelum kursus apakah sudah dikawini nih pasangannya? Sudah kawin belum, Mbak? Sudah dikawini belum, Mbak? Kalau pertanyaan begini, saya mau tanya balik begini. Di daerah saya itu banyak juga umat Muslim. Sama. Umat Muslim juga ada sebelum akad nikah sudah punya anak. Begitu juga sebaliknya. Oke, berarti menurut Tapi Bapak ada juga yang mereka pacaran, umum ini. lepas itu Oknum. akad nikah, pacaran, lepas itu nikah gereja begitu. Jangan bicara oknum kita di sini Pak ya. Udahlah, kita bahas aja langsung lah. Nah, ketika Tidak, maksudnya Bapak itu kalau ini kan kalau sepertinya bicara menyebutkan oknum, satu pihak. Sepertinya Pak, kalau bicara menyebutkan oknum satu pihak, Pak, kan itu di tidak Eropa, boleh, kita harus fair. Pak,
Berapa banyak orang yang punya anak tetapi mereka